Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast, Get to Know Podcast. Ya, Iva nggak salah ngomong karena sekarang kita berkesempatan untuk syuting di luar studio podcast. Kalau biasanya narasumber yang mendatangi studio kita, sekarang Iva dan tim yang berkesempatan mendatangi langsung narasumber kita hari ini. Dan ini adalah narasumber spesial karena beliau ini alumni sastra Inggris, tapi sekarang bekerja sebagai entrepreneur di pemilik peternakan sapi di Pekanbaru. Kita kenalan dulu, Pak Anton. Yup, salam semuanya. Saya biasa dipanggil Anton. Ya. Jadi kalau nama lengkap Ismail Anton. Tahun masuk di sastra Inggris 2001, tamat 2005, dan disitulah mulai mengenal dengan dunia kerja setelah tamat 2005. Dan sekarang akhirnya kita di sini mencoba membuka satu mini farm namanya Sukajadi Farm Pekanbaru yang menyediakan beberapa ekor sapi, baik itu sapi potong, sapi kurban, dan penemukan sapi yang lainnya. Okay. Ya itulah sekarang Diva. Iya, itu tamat 2005. 2005. Berarti 19 tahun yang Udah lalu. berapa tuh? 19 tahun ya? Iya. Lumayan cukup ya. Iya, tapi ini adalah cutting saya berarti, which is di sastra Inggris. Iya. Kenapa tuh bisa, Pak? Ceritanya dari sastra Inggris sekarang jadi entrepreneur di pemilik peternakan sapi. Mungkin kita tarik dulu ke belakang, kita ulik dulu ceritanya nih di selama perkuliahan. Apa sih yang membekas gitu, yang dijadikan pelajaran hidup mungkin, yang dibawa dulu dari kuliah sampai sekarang, apakah ada? Baik, mungkin secara kilasnya ya, saya 2001 sampai 2005 mencoba mengikuti beberapa mata kuliah, baik itu mata kuliah jurusan dan juga mata kuliah di luar jurusan seperti, dan juga saya ikut gabung dalam kesenian. Jadi waktu 2002 ikut yang namanya kalau saya itu SEA atau ESA ya? SEA ya. Jadi saya ngambil dulu dance. Dance, dan ikut juga gabung dengan Sanggar Tari Sofiani. Selama kuliah ikut juga beberapa penampilan. Kebetulan alhamdulillah ada penampilan dengan ikut tari itu ke Singapura, ke Taiwan, dan juga ke Belanda. Keliling dunia ya? Enggak, baru 3 negara. Tamat 2005, di situ dunia kerja saya mulai coba tekuni, mulai dari beberapa dunia kerja. Kalau pengen ingin lihat CV mungkin banyak ya. CV kita tuh banyak sepanjang ini lah. Mulai dari ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sampai terakhir ke kemarin kerja itu sekitar 9 tahun. Itu yang dunia kerja yang telah saya tekuni. Dengan berbagai macam bidang. Baik itu pariwisata, bidang admin logistik, bidang peternakan, bidang dan government organization, tapi basicnya tetap kita membutuhkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tetap dibutuhkan untuk apapun dunia kerja sekarang ini, bahasa Inggris tetap dibutuhkan. Oke, berarti yang di pekerjaan sebelumnya itu di bawah corporate gitu lah ya Pak? Ada yang corporate, ada yang semacam NGO kan, non-government organization. Tapi intinya tetap bahasa Inggris dibutuhkan. Dimanapun kita berada, bahasa Inggris tetap dibutuhkan. Oh, berarti kuncinya di bahasa? Iya, itu salah satu unsur pendukungnya. Oke, berarti SEA pembuka jalan, bisa dibilang gitu nggak sih Pak? SEA itu semacam apa ya? Kita punya hobi dan juga kita salurkan di sana. Kita hobinya musik dan juga dance, ya di situlah. Tapi kita tradisi ya, bukan yang modern ya. Itu salah satu waktu mata kuliah, salah satu kegiatannya aja selama kuliah. Tapi kalau untuk kerja ya banyaklah kerja yang telah kita tekuni. Pengalamannya mulai dari sana berarti perbedaan kultur, belajar kalau dengar-dengar tuh karena Iva belum juga masuk ke dunia kerja. Itu bakal ngalamin culture shock gitu di dunia kerja. Apa mata kuliah seperti CCU mungkin, cross cultural? Ya, itu pernah saya dulu waktu kuliah tentang cultural background. Saya agak lupa nama dosennya, Bapak itu. Tapi itu sangat berguna karena ketika saya telah mengalami pekerjaan yang untuk Asia Tenggara, di situ kita terasa gunanya. Bagaimana kita memahami adat orang lain, bukan negara kita, kebiasaan di luar negara kita, dan pembagian waktu di luar yang biasa kita lakukan di Indonesia kita beda.
Karena kebetulan di tahun 2011, saya 2005 ada program studi setahun di Taiwan. Setelah itu kerja di perhotelan, setelah itu kerja di NGO, setelah itu pernah di US Embassy. Dan 2011 sampai 2023 itu sampai berkantor di Australia. Itulah yang kita pelajari di kuliah, memang ada gunanya, terasa gunanya. Yang di kuliah berarti nih bahasa kita matangkan, tapi di luar itu ternyata skill-skill adaptasi, skill-skill untuk mix dengan lingkungan kerja itu dibutuhkan. Betul sekali. Jadi ketika kita kerja dan kita domisili di luar Indonesia, bagaimana kita pembagian waktu kita, bagaimana kita memahami dan menerapkan yang biasa kita lakukan di Indonesia tapi tidak kita lakukan di Indonesia. Contohnya waktu jam makan kita, jam istirahat kita, cara kita berbicara dengan orang luar, bagaimana cara kita bersikap, itu beda-beda. Beda orang, beda negara, beda gaya. Berarti Iva tebak itu yang bikin sukses sampai sekarang ya Pak ya? Mungkin seperti itulah. Kalau dibilang sukses, mungkin masih mencoba ya. Oke, masih. Iya. Karena kebetulan waktu pernah di Australia, pernah di Malaysia, pernah di Thailand, Singapura, Belanda, Vietnam, dan Brunei. Beda-beda. Itulah kita memahami budaya orang. Ya kayak kita di Brunei itu lebih kental dengan religinya. Kita adaptasi itu karena kita kebiasaan merokok, di sana kita nggak boleh merokok. Ya itulah kita harus memahami budaya orang. Macam kita di daerah yang non Muslim, kita Muslim, gimana kita menyikapi cara kita makan. Itu sangat perlu. Jam istirahat kita sangat perlu. Kalau di sastra Inggris mungkin punya skill berbahasa Inggris tuh wajib ya Pak ya? Iya, karena kita bahasa Inggris ya. Iya, karena kita bahasa Inggris. Tapi kita sadari juga nih, nggak bisa dipungkiri, memang di zaman yang sekarang ini bahasa Inggris saja tuh tidak dibutuhkan gitu. Itu apa benar kerasa di dunia kerja itu atau nggak sepengaruh itu kok kita nggak punya skill lain? Terasa sekarang nih ya yang saya alami beberapa tahun terakhir ya, karena kebetulan berbaur dengan orang berbagai alma mater yang berbeda. Rata-rata mereka tidak jurusan bahasa Inggris, tetapi mereka hebat berbahasa Inggris. Jadi kalau kita hanya bermodalkan bahasa Inggris, ini mohon maaf skill kita cuma bahasa Inggris tanpa ada skill lain, mungkin kita kalah saing. Jadi kalau bisa kan ada skill bahasa Inggris tetap diutamakan, tetapi ada skill tambahan di sampingnya, baik itu di jurusan kita yang adakan atau yang kita dapatkan dari dunia luar. Kita ulik lagi nih, tadi udah bekerja di berbagai perusahaan, sektor kerja. Gimana ceritanya sampai sekarang memutuskan untuk memiliki peternakan? Usaha sendiri gimana? Jadi di 9 tahun terakhir kita bergerak di bidang sapi, yaitu sapi impor dari Australia untuk kawasan pinggiran Asia Tenggara. Jadi disitulah kita mengenal dengan sapi, gimana cara penanganan sapi, gimana cara pemeliharaan sapi. Kita belajar di Australia juga, karena kebetulan kantor kita di Australia. Jadi setelah memahami beberapa negara, baik kita bandingkan dengan negara Asia, khususnya untuk Indonesia, kan sudah banyak tuh sapi-sapi yang pilot-pilot besar, peternakan besar yang sapi impor dari Australia datang ke Indonesia. Ya kita mencobalah yang skalanya kecil ya, mini farm ya. Kita namakan ini tempat kita suka jadi farm. Jadi kita coba-coba, setelah lepas dari kita keluar dari flag zone. Jadi kita menyebutnya flag zone. Kenapa Pak? Flag zone itu zona nyaman yang kita tidak mencoba untuk dunia luar. Jadi saya mencoba keluar dari flag zone-nya, zona nyamannya. Zona nyaman selama ini kita kerja konsultan yang dibayar oleh perusahaan atau dibayar oleh semacam pribadi. Kita sekarang mencoba untuk entrepreneur, mencoba sendiri. Guys, berarti tidak bisa dipungkiri kita yang sastra Inggris ini harus memiliki skill lain kalau ingin sukses, kalau ingin berkompetisi dengan yang lain dunia kerja. Kalau kita memang ingin berkompetisi dunia kerja yang memang bukan hanya bahasa Inggris, kita memang harus mempunyai skill lain. Kecuali kita di bidang akademisi, misalnya kita mau jadi guru bahasa Inggris, kita tidak perlu skill lain. Tapi kalau kita mau berkompetisi di dunia lain selain bahasa Inggris, tetapi di sana membutuhkan bahasa Inggris, kita wajib memiliki skill lain. Ini sebenarnya ada mata kuliah baru Pak
Ya. akhir-akhir ini di jurusan itu namanya Creative Industries. Bagus. Ya, entrepreneurship juga Bagus ada. sekali, ya. Nah, ini mungkin salah satu usaha kampus Ya, bagus. untuk mengembangkan skill mahasiswanya biar tidak hanya terfokus ke akademik atau Ya. ke bahasa saja, Ya. tapi nanti siap untuk terjun ke dunia Ya, benar. kerja yang ada Ya. seperti sekarang Ya. ini. Terus mungkin kalau dari Bapak yang udah berpengalaman di dunia kerja yang sebelum memulai bisnis sekarang ini, apa sih bagian mana sih yang direkomendasikan gitu untuk mahasiswa sekarang? Apakah memang harus mulai bekerja dulu ke perusahaan atau boleh langsung dengan PD terjun ke entrepreneurship? Itu dua-duanya bagus, tergantung kita sendiri ya, dari mana kita mau mulai. Tapi kalau menurut saya lebih bagus kalau memang kita jiwa pengusaha, kita tamat kuliah, langsung mengasah kemampuan kita untuk berusaha. Karena sekarang ini kan zamannya anak-anak muda yang importer muda. Jadi importer muda nggak mungkin kita membawa seorang penerjemah untuk keluar. Kita beli barang di luar, kita bawa penerjemah. Jadi dengan kita bermodal bahasa Inggris, itu sudah mengurangi cost kita ya. Kita keluar, mau lihat barang, mau milih barang, berkomunikasi dengan dunia luar, kita udah bisa langsung terjun sendiri. Jadi untuk semacam mata kuliah yang Diva bilang tadi itu bagus sekali, sangat membantu. Karena di sana mengasah kemampuan kita untuk jadi pengusaha. Dengan modal bahasa Inggris kita yang sudah ada, ditambah lagi jiwa kita, jiwa pengusaha. Baik itu dari sisi kreativitas ataupun industri. Mungkin untuk closing statement, untuk saran ke kampus mungkin kalau ada Pak. Ini kan baru ada kurang lebih 2 mata kuliah yang mendukung mahasiswa untuk memiliki skill di luar, bukan di luar, maksudnya lebih meluaskan lagi skillnya untuk di dunia pekerjaan. Apakah ada saran untuk kampus? Ya kalau untuk kampus ya secara basicnya kita kan di bahasa Inggris kita pasti memang grammar, vocab dan pronoun ya, karena itu penting ya, karena itu pengalaman yang telah ada. Tetapi dengan adanya jurusan-jurusan baru seperti industri atau kreativitas itu sangat bagus sekali, karena dunia kerja yang akhir-akhir ini yang saya pribadi melihat ya, itu memang perlu untuk kreativitas, industri ataupun jiwa seorang pengusaha dengan bahasa Inggris sebagai modal utama kita. Jadi bahasa Inggris tetap dipertahankan karena itu yang pertama, ditambah lagi dengan mata kuliah selain bahasa Inggris seperti pendampingannya atau tambahan additionalnya adalah industri atau entrepreneur. Itu sangat bagus sekali, sangat mendukung untuk jiwa muda saat ini. Itu sangat bagus. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini karena kita sayang sekali terbatas durasi. Semoga cerita dari Pak Anton ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang tidak hanya tadi harus terfokus ke akademik, tidak hanya harus bahasa Inggris, walaupun itu adalah modal utama, tapi kita harus gali lagi skill-skill lain untuk siap berkompetisi di dunia kerja. Ya, benar sekali. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Terima kasih sudah menyambut kita dan memperbolehkan datang langsung. Kita welcome semuanya. Sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.